Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini sebenarnya menghargai teman-teman media karena dari kemarin udah ngechat aku, nggak enak akunya kan, kalau akunya cuma diem doang kan. Jadi aku juga sebenarnya nggak mau banyak omong sih sebenarnya gitu, karena masalahnya menurut aku juga bukan yang masalah besar sekali, tapi dibesar-besarkan seperti itu. Jadi makasih buat teman-teman media di sini udah mau datang, udah mau wawancara aku. Semoga juga dengan adanya ini menjadi pembelajaran buat orang-orang gitu, bahwa memakai sosial media itu harus dengan bijak. Terus juga mulut berbicara itu harus dengan bukti, seperti itu. Jadi kalau aku dengan Kasiti Badriah tidak ada masalah apapun, aku bertemu baik, Kasiti orangnya baik, bahkan aku minta maaf kalau memang aku ada salah gitu. Jadi aku di sini kenapa marah, karena ini terlalu personal. Ini masalah baju kenapa jadi kemana-mana nih gitu. Gitu. Tapi dengan stylistnya sendiri mungkin sekarang seperti apa nih Pak? Kecewa gitu nggak sih, karena udah dia berkoar-koar di media sosial gitu? Kecewa tapi memaafkan, bukan berarti melupakan. Karena Allah aja maha pemaaf, masa kita enggak gitu kan. Cuman bukan berarti melupakan dan memberikan pelajaran. Kenapa? Karena kalau mau jadi superhero bukan di sosial media tempatnya. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, silakan lapor ke pihak yang berwajib. Kan udah ada tempatnya, kita tahu. Iya kan? Kenapa mesti berkoar-koar di sosial media, begini begitu, mend-DM semua brand saya sampai nggak ada kerjaan sekarang. Saya pindah loh Mbak dari apartemen, saya sekarang kos. Saya penghasilan saya juga udah nggak ada, saya rela kok sekarang pojok-pojokan, boxnya semua pekerjaan saya terima. Kalau orang bilang artis tuh banyak uangnya, tidak. Artis is just title. Kalau kata Randy Pengadilan, artis itu cuma title aja, belum tentu. Kalau nggak ada brand yang masuk gimana punya duitnya? Kita bukan artis. Aku lagi bukan artis, saya mah cuma selebgram. Emang berapa baju sih Kak yang dipinjam dari stylistnya Kasih Batu? Dua look, tapi 9 pieces gitu. Jadi kayak ada sarung tangannya, ada apa nih kayak apa sih, kayak kalung gitu, tapi kalungnya dari bahan gitulah. Terus atasan, celana itu dihitung tuh, atasan 1, bawahan 1 gitu. Jadi bukan 9 baju, itu aja udah salah sih menurut aku. Dia kan Indonesia 9 pieces baju, itu udah salah menurut aku. Itu sewa atau? Saya sewa, dan saya sudah bayar sewa itu dari awal sebelum bajunya datang. Tapi rencananya baju tersebut akan dipakai untuk acara apa? Untuk face off, waktu pas aku HSS bersama Teh Dinar, itu udah lama, April ya itu, tanggal 19 itu saya lagi di rumah sakit Abdullah Luyo, saya kena tipes. Nah, harga sewanya sendiri per bajunya berapa sih Kak? Kalau sekarang nggak tahu, takutnya naik harga, saya takut salah nyebut. Nanti kalau naik harga karena sekarang viral kan, kok dibongkar sih harga lama? Ya nggak mahal lah. Tapi masih sudah dibalikin semua atau seperti apa? Sudah. Kurang sarung tangan hitam, karena kan kita kan dari rumah sakit itu buru-buru. Jadi nggak gitu cek-cek, yang penting
udah nih langsung ke ada salah satu talk show gitu kan, karena kan live jadi nggak bisa terlambat. Nah, sewanya ini untuk berapa, untuk satu acara apa ada per bulan gitu atau bagaimana Kak? Enggak, memang setiap baju sewa itu biasanya tuh untuk acara, per event, dan itu tuh biasanya dikasih waktu 1-2 minggu karena kan ada yang namanya kita itu laundry dulu, atau kita lupa atau gimana, atau nanti dipakainya misalnya hari ini kita sewa dipakainya baru 2 hari kemudian, jadi udah di prepare dulu look yang bagaimana, seperti itu. Kalau sewa baju tuh seperti itu, kayak gitu. Jadi nah cuman ini memang saya nggak bilang diri saya betul, saya minta maaf juga, saya salah karena mungkin terlalu lama, mungkin beliau mengulangkannya gitu, mungkin beliau juga sebel gitu ya, kok lama banget nih baju gue yang harusnya mungkin dia bisa putar untuk keseharian dia gitu kan, tapi kok malah dia berpikirnya aku persulit, atau aku jual, atau aku colong, atau aku bawa kabur yang seperti diberitakan dialah. Tapi kan nyatanya nggak begitu, nyatanya aku pun kesulitan untuk mengambil baju itu dari rumah sakit gitu. Ketika aku bersyukur sekali gitu bertemu Pak lawyer saya, Pak Doni Manurung, juga Pak Tommy, bapak-bapak lawyer saya ini, saya datang ke beliau menangis-nangis, saya bilang saya nggak punya uang, mau nggak bantu saya? Kita bantu, ayo kita sama-sama. Aku bilang ini udah terlalu jauh bang. Untungnya abang ini mengikuti. Ya saya lihat di Labetura, masa gara-gara baju sih gitu. Karena abang ini kan tahu aku dulunya gimana. Ya abang ini juga shock sih gitu. Kok Ayu sekarang Iyalah. begini gitu. Jualan baju doang. Gitu. Terus juga shock juga kok jadi nggak punya uang gitu kan. Ya hidup itu kan ada yang namanya roda berputar ya. Ada di atas, ada di bawah. Kan katanya kalau punya uang nanti pelakor terus. Saya bingung. Jadi bingung gitu. Jadi saya sekarang ya dari brand-brand lumayan gitu kan kemarin. Tapi ternyata rupanya di DMDM, di teman-teman saya juga di DMDM, di WhatsApp dibilang saya bawa kabur baju. Masa bad influence dipakai sih, itu banyak utangnya lah, beginilah begitulah. Emang kalau banyak utang kenapa? Negara pun punya hutang kan gitu. Jadi kalau mau diurusin ya udah sekalian dilunasin. Jangan gini loh, aku nggak malu sih, alhamdulillah aku diajarin sama dididik sama orang tua untuk legowo dan selalu memaafkan. Jadi kalau memang salah, ya biarkan saya bilang saya salah. Saya bilang saya salah. Oke, kalau banyak utang itu kan di luar dari baju ya, nggak ada sangat konten dengan ini gitu. Dan juga ada satu yang aku bersama dengan apa itu dikasih berapa M itu? Nah itulah, jadi ada juga banyak Ada cuitan di posting kan. kita diposting lah. Aku pernah sama Bupati katanya. Dikasih 2 miliar. Ada dikasih tunjuk. Ada. Ini. Nah, itu dari sini. Nah, Jadi ini fitnah ya. Jadi dalam postingan ini disebut Di akun apa tuh? di akun Sepski ya, dikanalin kanalnya tuh korban Ayu Aulia, AA kasus. Akunnya di publik ya. Ya, di publik ini. Buka. Tulisannya AA kasus. Jadi besok-besok Kak Sepski kalau mau jangan jadi stylist, jadi lawyer aja. Dan juga Jadi- keterangan dari Kasibat kan memposting katanya Kak Ayu nih mau bawa baju, uang dan mobil segala macam, itu tanggapannya seperti apa di postingan Kasibat sendiri gitu? Baju, uang, mobil. Iya, ada dan terakhir postingan dari Kak Siti Badriah gitu. Aku belum tahu. Kita belum lihat. lihat. Ini coba kita lihat dulu ya. Baju, uang, mobil. Banyak yang korban yang ketipu gitu dari Kak Ayu Aulia gitu. Gini, aku belum lihat. Tapi kalau hutang, memang pasti semua orang punya hutang. Itu dari urusan pribadi gitu. Kalau bawa mobil, saya aja nggak ada mobil sekarang. Mobil siapa saya bawa? Grab car. Enggak, tapi tanya bilang Pak Asmat, kenapa sih dia masih bercampur di dalam permasalahan ini?
aku nggak nanya karena menurut aku nggak suka ngurusin hidup orang sih. Jadi aku juga nggak pernah ngurusin hidup Kasibat, aku juga nggak pernah ngurusin hidup siapapun gitu. Jadi kalau ada orang ngurusin hidup aku ya berarti ya, terima kasih sudah peduli dengan hidup aku gitu sih. Nah, itu kan baju tersebut kan hingga saat ini kan sudah dibalikan ya Kak. Mungkin pada saat pengembalian itu mungkin pertemuan kalian seperti apa Kak? Dia datang ke acara tersebut, bahkan ada di dalam ketika saya lagi diwawancara. Kalau saya tidak profesional mungkin saya keluar ya. Tapi saya mikir ya udahlah. Oh ya be wise aja sih. Itu jadi ya kalau dibilang gimana saya sudah nggak punya apa-apa sih gitu. Jadi kan Kasibat sempat ngomong sama aku, Mbak, kamu tuh nggak mungkin nggak punya uang. Aku sampai screenshot itu, aku bilang aku udah nggak ada uang Kak, aku bilang. Jadi kalau untuk ganti enggak, tapi mungkin kalau untuk aku bilang ke pihak rumah sakit mengembalikan, memohon bisa. Jadi kalau ada barangnya kenapa mesti aku mengembalikan uang? Berarti statement itu bener dong aku jual. Iya kan? Dan baju itu juga buat apa saya? Saya juga bukan penyanyi yang show tiap hari, bukan kayak Simbat yang banyak uangnya saya. Tapi sudah konfirmasi juga ke Kasibat nggak, maksudnya DM-an atau seperti apa gitu? Belum sih, mungkin abis ini kali ya, karena aku baru tahu juga nih dari kalian kalau kata-katanya begitu jahat sih ya, karena aku nggak pernah ngomongin Kasibat sama sekali. Ada gak sih gitu selama ini, lihat gak? Bahkan aku diem gitu, karena sampai mama aku disenggol, dibilang tukang seblak lah mama aku, ngontrak lah. Emang ada yang salah dengan seblak? Enak kan? Seblak dari surga ya gitu. Menurut aku terlalu personal ya gitu. Jadi jangan berpikir semua orang itu ya ada uangnya gitu ya. Mungkin di saat ada ya ada, nggak ada ya nggak ada gitu. Tapi ada niatan buat ngelaporin Kasibat ya, mungkin terkait dengan beberapa dia di media sosial ya yang sama kali Menuduh gitu banyak. Menuduh secara tidak mungkin. Kalau Kasibat sih kita nggak ada masalah, jadi kayaknya belum tahu ya. Kita sih nggak ada ke arah Kasibat sama sekali, karena saya justru malah berterima kasih justru karenanya Kasibat. Jadi ke blow up ini saya jadi berpikir untuk menemui lawyer minta tolong, dan ramai, dan akhirnya rumah sakit juga mau ngasih. Kalau enggak kan nggak dikasih juga, sampai kapan juga kan kelar gitu. Jadi kalau untuk akun yang bilang saya begini begitu ini, saya akan perjuangkan. Berarti kakak akan melaporkan Harga akun-akun diri yang maksudnya yang menjuliti kakak gitu ya? Iya, bukan lah akun-akun gosip, maksudnya enggak lah. Enggak, bukan. Itu kan ada beberapa menuduh, maksudnya, akun-akun yang menuduh Akun, kakak. kita sebut aja lah ya, akun Nah, Sapsiki ya. Saya tambah sedikit ya. Nah, jadi kita itu akan melaporkan akun utama, akun yang pertama sekali yang membuka ini dan menyebarkan ini dan menjadikan ini menjadi konsumsi publik. Yang terlebih lagi kan yang dikonsumsi publik apa sih? Mungkin teman-teman bertanya, oke, Mbak Ayu belum membalikan baju, itu benar, faktanya itu benar. Fakta. Tapi bukan mencuri atau bukan menjual atau bukan menggelapkan baju. Karena bajunya itu tertinggal di rumah sakit, karena ada misunderstanding antara rumah sakit dengan asuransi, sehingga baju itu di rumah sakit. Tadi saya sudah ke rumah sakit, saya ketemu direktur rumah sakit Abdi Waluyo, saya sudah ngomong, ada juga beberapa kesalahan yang dilakukan dari pihak rumah sakit juga, tapi kita sudah ngomong, nah udah clear, akhirnya bajunya saya ambil dan sudah dikembalikan juga. Nah nggak layak ketika orang menyebarkan data pribadi seseorang ke media sosial dan menjadi konsumsi publik gitu. Apa sih yang disebarkan? Ini ada data rekeningnya Mbak Ayu tuh disebarkan, padahal ini kan chattingan pribadi antara Mbak Ayu dengan orang tersebut ya kan. Dan ini kan Mbak Ayu nunjukin kalau untuk saat ini saya belum ada uang,
dia tunjukin rekeningnya. Tapi bukan berarti dengan semena-mena orang itu bisa menyebarkan rekening tersebut. Apalagi kita tahu kan sekarang kan banyak kasus nih penyalahgunaan data pribadi seorang kan, data penyalahgunaan rekening, entah dijadikan pinjol atau judi online. Kita nggak tahu nih data pribadinya Kayu ini sudah kemana-mana nih menyebarnya nih, sudah ada yang menggunakan atau belum, gitu kan? Kita kan nggak tahu. Bahkan sekarang masih ada kan. Efeknya kan panjang kan gitu. Terus ada beberapa fitnah-fitnah yang dilakukan. Nah, contohnya nih, ini Coba. ditulis bahwasanya ya, Mbak Ayu pernah sama salah satu bupati di Indonesia hamil, terus Karena suruh ganti. Mbak Ayu suruh 2 bupati itu miliar. ganti 2 miliar. Nah ini Ya udah sebut namanya dong. kita mau tahu nih, Bupatinya berani siapa? nggak orang ini sebut Berani nih nggak? siapa nih nama bupatinya, kan gitu. Mau tahu, justru saya mau tahu siapa. Saya tahu nih sih. siapa nih bupatinya nih, jangan asal nyebut gitu kan. Biar jelas terus. Biar jelas. Ini bupati-bupati di seluruh Indonesia sedang begini nih, gue apa bukan nih kan gitu kan? Bertanya-tanya kan dari bupati A ke bupati B nanya, itu siapa bupatinya kan gitu kan? Yang pernah kasih 2M kan. Nah itu. Nah ini Ember, juga nih, ember maksudnya. nomor rekening sebar-sebar juga nih. Itu GG itu. Kita nggak tahu nih siapa Itu nanti. GG. Biarkan. Ini GG. GG Francis Kaya. Coba lihat bang, boleh kasih lihat bang. Dikasih madu. Dia kasih lihat rekening aku juga sob. Bahkan dia bilang saya ngasih sama suaminya yang notabene tidak tahu. Konfirmasi semua orang juga. Ini kan jadi konsumsi publik, ini fitnah ya, fitnah. Ini melanggar undang-undang ITE, undang-undang perlindungan data pribadi, Legal privacy. Bahkan Nah, ini- data rumah sakit diambil kan. dan juga ada beberapa data rumah sakit yang mereka dapatkan. Nah ini masih kita telusuri Dalami. dan kita dalami. Nah untuk hari ini kita akan membuka laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan terkait akun tersebut dan orang yang Mbak Ayu WA-WA-an. Nomor siapa itu, orangnya siapa, kita sudah tahu tadi. Kita akan laporkan juga supaya dia bisa mempertanggungjawabkan ini di mata hukum gitu loh. Oke Kayu, mungkin tadi kan